Halo sahabat guru Dikdas di seluruh tanah air. Perkenalkan, saya Irmina Barekola, guru pada SD Impres Waidang, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada apresiasi GTK inovatif tahun 2025 tingkat Kabupaten Flores Timur ini, saya mengambil kategori guru SD. Konten karya yang saya ambil adalah pembelajaran mendalam dengan judul Penerapan Pendekatan Pembelajaran Mendalam dengan memadukan model pembelajaran flipped learning dan problem based learning. Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 mengisyaratkan pembelajaran mendalam menjadi salah satu instrumen utama kebijakan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, bukan sebagai kurikulum baru secara keseluruhan, tetapi sebagai penguatan pendekatan pembelajaran agar lebih bermakna, menyeluruh, dan kontekstual. Sekolah-sekolah diharapkan mulai menerapkannya di tahun ajaran 2025-2026 dengan tetap menggunakan kurikulum 13 atau kurikulum nasional. SDI Waidang adalah salah satu sekolah di Kabupaten Flores Timur yang mendapatkan BOS Kinerja tahun 2025, mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam, dan oleh karena itu wajib menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam dalam proses pembelajaran di kelas masing-masing. Saya sebagai salah seorang guru di SD Impres Waidang mempunyai panggilan jiwa untuk terus memperbaiki pembelajaran di kelas agar selalu mengikuti perkembangan dan menciptakan suasana kelas yang lebih bermakna bagi murid. Ada beberapa tantangan yang saya hadapi dalam penerapan pembelajaran mendalam, di antaranya 1. Kesiapan murid. Tidak semua murid terbiasa dengan model pembelajaran yang menuntut mereka berpikir kritis, mencari tahu sendiri, dan berdiskusi secara aktif. 2. Kemampuan saya sebagai guru dalam mendesain pembelajaran. Saya menyadari bahwa pengetahuan dan pemahaman saya tentang pembelajaran mendalam masih belum sempurna. Saya masih perlu belajar lagi agar bisa merancang kegiatan yang menantang dan bermakna bagi murid. Yang ketiga, keterbatasan waktu pembelajaran. Kenyataan yang sering saya hadapi di kelas, bahwa seringkali pembelajaran tidak berjalan sesuai dengan alokasi waktu yang sudah direncanakan, karena murid sangat lamban dalam memahami materi yang diajarkan. Sehari sebelum pembelajaran di kelas, saya memberikan rangkuman materi kepada murid untuk dipelajari di rumah. Adapun tugas yang dikerjakan di rumah setelah mempelajari materi tersebut. Oke, jadi dibagikan dulu. Jadi dibagikan, nanti dibaca rangkuman. Pembelajaran di kelas diawali dengan memberikan salam dan memberikan semangat kepada murid, doa, dan dilanjutkan dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang dipimpin oleh salah satu murid. Kegiatan awal dilanjutkan dengan melakukan ice breaking agar murid lebih semangat dalam melanjutkan pembelajaran. Dalam kegiatan apersepsi, saya memperlihatkan kepada murid benda-benda konkret yang biasa mereka lihat dan gunakan sehari-hari, seperti kipas angin dan HP. Di sini saya memberikan kesempatan kepada murid untuk mengoperasikan langsung benda-benda tersebut. Kegiatan apersepsi ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan saya capai, yakni murid dapat membedakan mesin cerdas dan mesin non-cerdas pada mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Halo Bu Ben. Halo, ada yang bisa saya bantu hari ini? Terus coba terus. Berapa hasil dari 56 kali 13? Hasil dari 50 enak times 13 adalah 728. Perhitungan, Anda dapat menghitungnya dengan mengalihkan seperti biasa. Selanjutnya, saya menyampaikan dan menuliskan tujuan pembelajaran,
menyampaikan topik materi, teknik penilaian yang akan dilakukan, dan manfaat mempelajari materi ini. Untuk mengetahui apakah murid mempelajari atau tidak rangkuman yang sudah saya berikan sebelumnya, maka saya melakukan tes awal sebagai bagian dari mengukur kesiapan murid dalam mempelajari materi ini. Oke, jadi itu dikerjakan ya. Silakan kerja. Sebelum melanjutkan pembelajaran ke kegiatan inti, saya mengajak murid untuk melakukan teknik stop yang bertujuan untuk membantu murid menenangkan diri, mengalihkan fokus ke pembelajaran yang akan dimulai, dan membantu mereka lebih siap secara emosional untuk menerima materi pelajaran. Untuk memberikan pengalaman belajar murid dalam memahami materi, saya memberikan kesempatan kepada murid untuk menonton video yang relevan dengan materi pembelajaran yang sudah saya download di Chromebook. Dengan menonton video yang relevan dengan materi pembelajaran, diharapkan dapat membantu murid memahami konsep lebih mudah, menarik, dan kontekstual karena mereka dapat melihat, mendengar, dan mengaitkan langsung antara teori dan praktik nyata. Setelah menonton video, saya memberikan beberapa studi kasus untuk dipecahkan murid. Kegiatan ini dilakukan secara lisan, di mana saya memberikan kesempatan kepada salah satu murid untuk membacakan studi kasus yang sudah saya siapkan, dan murid yang lain diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat secara lisan dari masing-masing studi kasus yang dibacakan. Pertanyaan, dimaksud mesin cerdas atau non-cerdas komputer? Mesin cerdas. Nomor 2. 2. Jelaskan mengapa robot dapat dikategorikan sebagai mesin cerdas. Saya. Karena robotnya yang berpikir dan bertindak seperti manusia, seperti Untuk memberikan pengalaman belajar mengaplikasi, saya memberikan kesempatan kepada murid untuk melakukan diskusi dalam kelompok. Dalam kegiatan ini, murid belajar untuk mendengarkan secara aktif dan menghormati perbedaan pendapat. Hal ini merupakan bagian dari pembentukan sikap sosial dan empati dalam belajar. Selain itu, ketika murid diberikan kesempatan berbicara dan didengarkan, murid merasa dihargai dan lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya. Hal ini penting untuk membangun keterampilan komunikasi. Untuk memberikan pengalaman belajar merefleksi, murid diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kegiatan mempresentasikan hasil diskusi membantu murid merefleksi pembelajaran karena mereka belajar menyusun, mengkomunikasikan, dan meninjau ulang pemahaman mereka bersama teman-teman, sekaligus memperkuat kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Perkenalkan, nama saya Eufamia Bunga. Saya kelas 5 SD Impres Wadang. Saya sangat senang dengan pembelajaran yang diberikan oleh Ibu Irmina. Saya menjadi lebih semangat dalam pembelajaran. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Gracila Tuluma, murid kelas 5 SD Wadang. Saya sangat senang dengan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Irmina. Saya menjadi lebih paham dengan materi yang diajarkan. Terima kasih.